Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, pemirsa Dakwah Kalteng, berjumpa lagi bersama kita alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di kajian keluarga Samara, dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih diberikan sebuah nikmat yang tidak ternilai harganya, yaitu nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga pemirsa Dakwah Kalteng yang saat sekarang sudah menyaksikan acara ini. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang kita masih diberikan istiqomahan terus menyampaikan Islam secara kapah. Dan salawat salam tidak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa Dakwah Kalteng, pagi hari ini di kajian keluarga Samara kita akan berbincang tentunya tentang sebuah tema, yaitu jihar, ila, dan li'an. Dan tentunya kita bersama guru kita tercinta, yaitu Ustadz Abu Zaid. Dan langsung saja kita sapa beliau di pagi hari. Assalamualaikum Ustadz Abu Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah cerah kabar. Cerah. Kalau tempat kami hujan Ustadz. Cerah. Sudah mulai udah cerah ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang jihar, ila, dan li'an. Dan tentunya langsung saja nih Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan nih Ustadz Abu Zaid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dakwah Kalteng yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama kembali pemirsa semuanya membahas kelanjutan ya tentang tema-tema keluarga sakinah. Kita lanjutkan sekarang masih ada kaitannya dengan perceraian ya, talak ya. Iya. Yaitu 3 tema yang penting untuk kita pahami, yaitu ila, kemudian dihar, dan li'an. Pertama kita akan bahas ya, meskipun singkat ini, ila menurut bahasa adalah bersumpah melarang diri dari sesuatu hal. Jadi dia melarang dirinya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara, ya, menurut istilah syara adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa dilihat di dalam berbagai rujukan seperti Subul Salam, ya, kemudian Al-Wajiz dan lain-lain. Jadi ila itu adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Dalil ila ini tentang ila adalah firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang mengilak para istrinya, mereka diberi kesempatan untuk berpisah, artinya tidak menggauli istrinya maksimal selama 4 bulan. Jika dia kembali kepada istrinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 226. Berdasarkan ayat di atas, maka ilah itu ada 2 macam. Yakni
suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu kurang dari 4 bulan. Misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 25 hari gitu ya. Jadi sebelum 4 bulan. Dalam keadaan seperti ini, maka seorang suami lebih utama untuk menggauli istrinya dan membayar kafarat atas sumpahnya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan man khalafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha alhamdulillah fal ya'tiha wal yukaffir an yamini. Barang siapa yang bersumpah terhadap satu hal, kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka lakukanlah sesuatu yang lebih baik dari yang disumpahnya itu, lalu bayarlah kafarat sumpahnya. Jadi kalau mengilah istri kurang dari 4 bulan, lebih utama dia membatalkan sumpahnya. Jadi menggauli istrinya dan menebus sumpahnya. Ya, tebusan sumpah misalnya dengan puasa 3 hari berturut-turut. Atau memberi makan 10 orang. Ya. Nah, ini hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, Nasai dari Abu Hurairah. Nah, tapi kalau dia tidak mau membayar kafaratnya dan tetap pada sumpahnya, maka istrinya harus bersabar sampai waktu ilaknya habis, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Dan istri tidak berhak menuntut cerai sebelum ilaknya habis, karena ilaknya tadi nggak sampai 4 bulan. Nah, hal tersebut pernah dialami oleh sebagian istri Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW bersumpah untuk tidak menggauli sebagian istrinya. Dan beliau menetap di sebuah kamar selama 1 bulan. Dalam riwayat disebutkan bahwa sebulan yang dimaksudkan adalah 29 hari. Hadis sahih riwayat Bukhari, Nasai, dan Tirmidzi. Itu kasus pertama ya. Nah, kasus kedua adalah ilah bersumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu lebih dari 4 bulan ya. Karena maksimal tadi kan 4 bulan. Nah, dalam kondisi semacam ini seorang suami lebih diutamakan untuk menggauli istrinya dan membayar kafarat atas sumpahnya tersebut sebagaimana hal di atas. Namun, apabila suami tidak mau menggauli istrinya yang telah bersabar menunggunya sehingga waktu 4 bulan lewat, maka istri boleh menuntut kepastian dari suami untuk menggaulinya sebagai tanda bersatunya kembali suami istri, atau menuntut talak sebagai tanda perpisahnya suami istri. Jadi, kalau ilaknya itu 4 bulan, lebih 4 bulan, maka seorang suami diberikan waktu sampai maksimal 4 bulan. Kalau sudah masuk 4 bulan, dia harus menggauli istrinya atau menceraikannya. Jadi tidak boleh seorang suami menggantung istri gitu ya, digauli tidak, dicerai tidak, lebih dari 4 bulan. Ya, karena itu akan bisa membuat istri menderita. Nah, dengan demikian, seorang suami yang mengilah istrinya sangat dianjurkan untuk kembali pada istrinya dan membayar kafarat atas sumpah yang diucapkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yalaja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi asamu alahu indallahi ta'ala min ayyutiya kafaratuhu allati faradallahu alaihi. Dosa seseorang yang bersikukuh mempertahankan sumpahnya untuk tidak menggauli keluarganya itu lebih besar di sisi Allah daripada dia membayar kafarat atas sumpahnya yang Allah wajibkan kepadanya. Jadi ini anjurannya begitu. Namun jika masa ilah tersebut sudah habis, yaitu 4 bulan tadi, maka si suami diberikan pilihan untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari.
Ada riwayat dari Abu Saleh, dia berkata, aku bertanya kepada 12 sahabat Nabi Muhammad SAW tentang seorang laki-laki yang melakukan ila. Mereka menjawab, tidak apa-apa baginya sampai berlalunya waktu 4 bulan. Setelah itu dia boleh memilih untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya. Ini ila ya, ini saya kira mungkin banyak dari umat Islam sendiri mendengar, saya belum pernah ya. Iya Ustaz. Ya, dari Masih asing belum kedengarannya. pernah, apalagi paham gitu kan. Iya. Nah, jadi ini penting untuk dipahami karena kasusnya sering terjadi juga ya. Jadi suami yang tidak mau menggauli istrinya, bahkan ada yang sampai 2 tahun yang pernah terjadi. Nah itu kan ngawur banget gitu. Ya, sampai melakukan kedoliman yang begitu rupa kepada istrinya. Ya dicerai tidak, digauli tidak. Itu adalah kedoliman yang sangat besar kepada istri. Jadi maksimal ila itu boleh 4 bulan, selebihnya harus segera dia gauli istrinya atau diceraikannya. Ya, meskipun lebih utama kalau seorang suami itu mencabut ilahnya, sumpahnya dengan kafarat dan menggauli istrinya meskipun belum sampai 4 bulan. Yang kedua li'an. Ya, istilah li'an itu diambil dari kata la'nun ya, yang berarti laknat atau kutukan. Sedangkan menurut syariat, li'an adalah kesaksian yang diperkuat dengan sumpah antara suami istri yang disertai dengan menyebutkan laknat dan kemurkaan Allah. Ya. Jadi ini ada saling melaknat disertai sumpah, ya, yang dilakukan suami istri. Nah, hukum li'an ini terjadi apabila suami menuduh atau menduga kuat istrinya telah berzina dengan lelaki lain, atau dia mengetahui istrinya berzina. Ya, sementara dia tidak punya saksi, ya saksinya dirinya sendiri. Jadi hukumnya boleh boleh li'an itu kalau ini ya, situasinya itu suami menduga istrinya berzina. Ya. Tapi kalau suami mendapati istrinya hamil sementara dia tidak menggaulinya dalam jangka waktu yang memungkinkan dia hamil, jadi misalnya dia pergi berapa bulan, dia pergi istrinya belum hamil, dia pulang istrinya hamil. Ya, misalnya pergi 3 bulan apa 4 bulan begitu ya. Dia nggak menggauli istrinya selama waktu 4 bulan, dia pulang ternyata istrinya hamil misalnya 2 bulan. Nah, berarti itu dia yakin bukan dari dia. Nah, itu li'an hukumnya jadi wajib. Ya. Jadi atau laki-laki yang memang menyaksikan istrinya telah berzina sementara dia tidak punya saksi. Ya. Allah berfirman, "Waladina yarmuna aswajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasahadatu ahadihim arba'u syahadati billah innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin." Nah, ini dalam surat An-Nur ya, ayat 6 sampai 10. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak memiliki saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksikanlah masing-masing dari mereka, suami istri itu, dengan 4 kali sumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Artinya suami itu tidak bohong ketika menuduh istrinya. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Nah, itu li'an dari suami.
Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia, yakni suaminya, benar-benar termasuk orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah atas dirinya, yaitu istri, jika dia, suaminya, termasuk orang yang berkata benar. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha bijaksana. Ini surat An-Nur ayat 6-10. Nah, kasus li'an ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yakni kasus sahabat Nabi bernama Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu yang telah menuduh istrinya melakukan zina di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan Syarik bin Sahma. Jadi Hilal ini menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Nah, dia nggak ada saksi. Lalu Nabi SAW berkata, buktikanlah dengan mendatangkan saksi atau had, hukuman akan menimpamu. Kan kalau hukum asal yang sudah ada, kalau seseorang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, tanpa saksi, itu kan harus dicambuk 80 kali yang nuduh itu. Nah, ini yang nuduh suaminya sendiri. Ya, bukan orang lain. Nah, kemudian Nabi meminta supaya Hilal tadi mendatangkan bukti saksi. Kalau enggak, dia akan dicambuk 80 kali. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kita melihat seorang laki-laki di atas istrinya, yaitu berzina istrinya dengan laki-laki lain, apakah wajib kepadanya untuk pergi mencari bukti? Lalu Nabi pun berkata, buktikanlah atau had akan menimpamu. Kemudian Hilal berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku berkata benar. Dan semoga Allah menurunkan sesuatu yang dapat membebaskanku dari hukuman. Karena kalau menuduh tanpa bukti tentang kasus zina ini, dicambuk 80 kali. Nah, kemudian Jibril alaihissalam turun dan menurunkan kepadanya ya firman Allah Ta'ala tadi surat An-Nur ayat 6-10. Ya, jadi ini tentang termasuk sababun nuzulnya ya ayat tadi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun pergi dan mengutus seseorang kepada wanita itu, istrinya Hilal. Kemudian Hilal datang dan bersaksi. Sementara Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah Maha tahu bahwa salah seorang di antara kalian telah berdusta. Apakah di antara kalian berdua ada yang mau bertaubat? Lalu wanita itu berdiri dan bersaksi. Tatkala sampai kepada kesaksian kelimanya, mereka semua menghentikannya. Mereka berkata, sesungguhnya ia berhak ya untuk mendapatkan siksa. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lalu dia berhenti sehingga kami menyangka bahwa dia akan mengambil kembali ucapannya, artinya ngaku berzina. Akhirnya dia berkata, aku tidak akan mempermalukan kaumku selamanya. Akhirnya dia terus saja mengucapkannya, yaitu kalau yang kelima itu adalah dia bersumpah kemudian mengatakan laknat Allah pada dia kalau suaminya benar. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, perhatikanlah dia wanita itu, jika dia melahirkan seorang anak yang hitam kedua matanya, besar kedua pantatnya, dan besar kedua betisnya, maka anak itu adalah milik Syarik bin Sahma. Ya, Syarik bin Sahma. Nah, akhirnya wanita itu melahirkan anak yang demikian, seperti dikatakan Nabi tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, seandainya tidak berlalu keputusan kitabullah kepadaku, niscaya aku akan memberikan had ya hukum zina kepada. Nah, di riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Ya. Jadi caranya ya, jadi dari riwayat tadi itu orang itu suami yang menuduh istrinya berzina itu disuruh bersumpah ya 4 kali. Kemudian yang sumpah yang kelima, dia menyatakan laknat Allah kepadanya kalau dia berdusta dalam menuduh istrinya. Ya. Nah, sebelum itu dinasihati dulu sebelum sumpah yang kelimanya itu bahwa siksaan Allah di dunia itu lebih atau hukum di dunia itu lebih ringan daripada di akhirat. Jadi kalau kamu berdusta sebaiknya ngaku saja ya, dicambuk aja 80 kali.
nggak usah kamu melaknat dirimu sendiri. Nah, tapi kalau dia tetap berani sumpah yang kelima melaknat dirinya, maka dia bebas dari hukuman cambuk 80 kali. Kemudian ditawarkan ke istrinya, berani li'an apa enggak? Kalau istrinya dia memang berzina, dia mengaku, maka dia dirajam sampai mati itu lebih ringan daripada siksa di akhirat. Tapi kalau istrinya berani berli'an juga, 4 kali bersumpah, sebelum sumpah yang kelima melaknat dirinya kalau suaminya benar, dia juga diperingatkan ya, bahwa siksaan dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat. Nah, kalau dia tetap begitu, tetap berani bersumpah dengan li'annya yang kelima itu, maka dia dibebaskan dari hukuman rajam. Tapi setelah li'an ini, saling melaknat ini, kemudian suami istri itu dipisahkan selama-lamanya ya. Tidak boleh lagi jadi suami istri dan tidak boleh lagi kembali apapun alasannya. Dipisahkan selama-lamanya. Nah, ini yang hukum li'an ya. Jadi ini sebagai solusi dari Allah untuk suami yang menuduh istrinya tanpa bukti ya, dengan konsekuensi masing-masing. Ya, jadi kalau prakteknya sekarang berarti mestinya ya seorang hakim itu memulai dengan mengingatkan pasangan suami istri agar bertaubat sebelum melakukan li'an. Lalu jika mereka berdua bersikeras untuk tetap melakukan li'an, dilanjutkan dengan seorang hakim memulai memerintahkan suami untuk berdiri, dan hakim berkata, katakanlah 4 kali, aku bersaksi kepada Allah bahwa sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar dalam tuduhan zina terhadap istrinya tadi. Ya. Kemudian suami berkata, seperti apa yang diperintahkan oleh hakim. Nah, sebelum suami mengatakan kalimat laknat, yakni yang kelima, sumpah yang kelima, hakim memerintahkan seorang untuk meletakkan tangan di mulut suami. Kemudian hakim berkata kepada suami, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya ucapan tersebut menetapkan adanya siksa yang pedih. Sehingga dia tidak terburu-buru untuk mengucapkan perkataan sumpah yang kelima yang isinya laknat untuk dirinya sendiri. Sebelum mendapatkan nasihat. Karena siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Nah, jika suami berkeras untuk li'an, maka dia mengucapkan laknat Allah ditimpakan kepadanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, yakni dalam menuduh istrinya. Jika dia mengatakan hal ini sampai yang kelima, maka dia tidak dijatuhi hukuman qadzaf, yaitu cambuk 80 kali karena menuduh zina. Tapi kalau jika dia menarik perkataannya setelah dinasihati ya, yang kelima tadi itu dia nggak jadi, maka dia dicambuk 80 kali. Ya, berarti istrinya bebas karena dia sudah ngaku bahwa dia telah berdusta. Kan begitu. Tapi kalau sampai kelima selesai, ya suaminya, nah hakim kemudian berkata kepada istri, kamu pun harus mengucapkan perkataan seperti itu. Jika kamu tidak mau mengucapkannya, maka kamu akan dirajam sampai mati. Lalu istri berkata bahwa dia mengatakan demi Allah bahwa suaminya itu adalah berdusta sebanyak 4 kali. Lalu istri berkata demi Allah bahwa suaminya adalah berdusta. Ya, setelah itu ya 4 kali. Kemudian yang kelima, sebelum yang kelima hakim menghentikan dan menasihati. Ya, bahwa murka Allah atas dia kalau dia berdusta. Dan diingatkan untuk mengakui perbuatannya yaitu zina kalau memang dia berzina, kemudian untuk dirajam kalau dia ngaku ya. Berarti liannya nggak terjadi sampai yang kelima ya. Namun jika terus dia mengingkari dan dia malah memilih yang kelima, dia mengatakan murka Allah kepadanya jika suaminya orang yang benar. Maka jika istri telah mengucapkannya, gugurlah hukuman rajam terhadap dirinya. Nah, apabila selesai suami istri melakukan li'an, maka keduanya dipisahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan li'an
antara seorang laki-laki dan wanita dari Ansor, kemudian beliau memisahkan keduanya. Ya, hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah perpisahannya itu dianggap sebagai talak ataukah fasah. Tapi selama-lamanya tidak boleh kembali ya, pisahkan. Nah, seperti ini yang yang butuh perincian nanti ya di dalam kasus-kasusnya. Kemudian yang ketiga zihar. Ya, dari ilah yang pertama, yang kedua li'an, yang ketiga zihar. Nah, zihar menurut bahasa itu berarti punggung. Sedangkan menurut istilah syara, zihar berarti pernyataan suami kepada istrinya, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Di mana suami memaksudkan perkataannya itu dengan berarti mengharamkan istrinya untuk dirinya. Jadi maksud pernyataan bagiku engkau seperti punggung ibuku itu maksudnya mengharamkan istrinya untuk dirinya. Nah, para ulama sepakat untuk mengharamkan perbuatan zihar ini dan pelakunya dianggap telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Jadi apabila suami mengatakan bagiku kamu seperti punggung ibuku, atau ungkapan penyerupaan istri dengan anggota tubuh ibunya yang lain, maka istrinya menjadi haram untuknya. Suami diharamkan menggauli atau mencumbu istrinya hingga suami membayar kafarat atas ucapannya, ya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4 ya. Jadi kafaratnya ini berat juga ya untuk zihar itu. Yaitu pertama dia berpuasa membebaskan budak dulu ya. Jadi kafaratnya tebusannya itu membebaskan budak, kemudian atau memberikan makan itu yang atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu ya. Nah jadi memang dalam rumah tangga itu suami itu harus paham perkara-perkara begini supaya ngerti ya, tidak ngawur gitu kan. Nah ada sebuah hadis yang menjelaskan ini, ya ini tentang kejadian zihar, yaitu dari Salamah bin Sakhr radhiyallahu anhu bahwa dia berkata telah datang bulan suci Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan datang, bentar lagi insya Allah Ramadan ya. Ramadan ya, lagi. Bulan April, masalah awal April ya. Lalu aku cemas bila sampai berhubungan intim dengan istriku, kata Salamah tadi. Maka aku pun mentiharnya. Ternyata pada suatu malam, bagian tubuh istrinya tadi tersingkap. Sehingga aku pun menggaulinya, ya, menggauli istrinya katanya. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepadaku, bebaskan budak. Lalu kukatakan aku tidak punya budak selain budakku. Beliau berkata lagi, kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Kukatakan lagi, tidakkah aku melanggar hal ini melainkan karena puasa? Jadi nggak tahan dia kalau suruh puasa 2 bulan. Ya. Kemudian Nabi berkata lagi, berilah makan 60 orang miskin dengan sekeranjang kurma. Ya, jadi ini kafarat zihar. Itu membebaskan budak, kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu dia memberi makan 60 orang miskin. Ya, jadi dilakukan seperti itu. Pertama cari budak, kalau sekarang budak kan nggak ada ya. Iya. Nah kalau nggak ada berarti langsung. Pagi hari ini tentunya di program Kajian Keluarga Semara dengan mengambil tema yaitu jihar, ilah, dan li'an. Nah, dan untuk itu kita melanjutkan tadi, terputus tadi pada saat pembahasan masalah jihar, Ustaz. Ya, kepada Ustaz Abu Jaid, kami persilakan Ustaz. Sebelumnya mohon maaf ini Ustaz. Ya. Sedikit lagi tadi yang kita bahas ya, jadi jika suami menzihar istrinya dalam waktu tertentu tadi, ya
Jadi dia berniat dengan pernyataan dia itu mengharamkan istrinya untuk dirinya, maka dia tidak boleh menggauli istrinya sampai dia menebus sumpahnya ya. Menebus bukan sumpahnya tapi menebus ikhtiarnya, yaitu tadi dengan membebaskan budak, atau kalau nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu baru memberi makan 60 orang miskin. Ya, mungkin itu tambahannya saja, Ustaz Itang. Jadi itu pembahasan kita secara singkat ya tentang ila, li'an dan lihat. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Mujahid, dan terima kasih kepada Dharma Hatang yang saat sekarang masih setia menyaksikan program Keluarga Samara ini ya. Dan kepada pemirsa Dharma Hatang yang ingin berdiskusi dengan kita bisa langsung dituliskan di kolom komentar channel Dharma Hatang. Nah Ustaz, kalau jihar ini kalau kita mengatakan bahwa tapi tidak ada niat Ustaz untuk talak istri gitu, cuma mengatakan bahwa wajah istri kita itu cantik seperti ibu kita begitu. Tapi tidak ada niat Ustaz untuk mentalaknya begitu. Apa gimana ini Ustaz? Atau mungkin bagian tubuh yang lain, tangan kamu seperti ibuku sayang gitu kan. Dan seterusnya lah begitu Ustaz. Ya kalau tadi di awal kan sudah disampaikan ya bahwa ungkapan seperti itu ya itu dianggap dihar. Ya, jadi menyamakan punggung atau yang lain tadi dianggap dihar. Ya, sehingga tadi kalau di dalam kitab rujukannya dikatakan ungkapan penyerupaan istri dengan anggota tubuh ibunya yang lain, maka istrinya menjadi haram untuknya. Ya, sampai dia menebus atau membayar kafarat tadi dengan membebaskan seorang budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu juga baru memberi makan 60 orang miskin. Ya. Karena sebenarnya kalau para ulama tadi menegaskan seperti dalam Subulus Salam ya, bahwa tihar itu bukan talak, itu beda. Jadi makanya kalau misalnya seseorang suami meniatkan talak dengan lafaz tihar, maka talaknya tidak jatuh. Tapi hal itu menjadi tihar, bukan jadi talak tapi jadi tihar. Itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Maka tidak boleh menjadikan tihar sebagai kinayah untuk talak. Kan talak itu dari segi ucapan kan ada 2 ya. Bisa kinayah ya, sindiran atau kiasan ya. Ada yang soreh. Nah kalau soreh itu tidak niat talak pun jatuh talak. Tapi kalau yang yang kiasan itu harus dengan niat talak. Jadi kalau lafaz tihar itu tidak bisa dimasukkan sebagai talak. Beda ininya, posisinya gitu. Iya, dan sebelum dibayar kafarat itu berarti tidak boleh digauli Ustaz ya, sampai akhirnya dibayar begitu. Iya. Istri. Oh, iya Ustaz. Ya Ustaz, kalau misalnya berbicara masalah li'an ini Ustaz, ini sumpah gitu kan. Ini kan kalau sampai sumpah 5 kali, terus itu pisah, terus itu kan dikatakan cerai Ustaz? Ya itu tadi kalau ulama berbeda pendapat. Bisa selama-lamanya begitu. Ya kalau itu memang pisah selama-lamanya kalau li'an kasus. Berarti talak 3 tuh Ustaz? Ya bukan ya? Ya bukan talak 3. Ya li'an namanya. Oh li'an namanya ya? Oh.
Dikirain sama Ustaz. Jadi, Gitu langsung. memang kalau istilahnya apakah itu termasuk talak atau kafasah, itu para ulama Hmm. berbeda pendapat. Tapi yang pasti dia harus dipisahkan dan tidak boleh kembali selama-lamanya. Ya, Ustaz. Kan kalau sekarang banyak juga kondisi ada berita juga itu Ustaz, seorang gara-gara istri WA ya di sosmed itu akhirnya tangan istrinya itu dipotong sama suaminya begitu. Cuma Nah, itu gara-gara nggak boleh WA. yang gitu-gitu itu. Jadi Islam itu tidak boleh. Ini kan solusi yang diberikan oleh Islam supaya tidak ada Heeh, kedoliman. heeh, Jadi misalnya mengilah istri itu kan mendolimi istri, heeh, maksimal dikasih waktu 4 bulan yang tidak mau menggauli istrinya. Kalau sudah 4 bulan, dia wajib menggauli istrinya atau menceraikannya. Supaya jelas ya. iya, Kalau dia menduga kuat istrinya berzina, apalagi dia memiliki bukti yang kuat, apalagi heeh, melihat sendiri, dan tidak boleh istrinya dibunuh, nggak boleh, dipotong heeh, tangannya nggak boleh, ya itu bukan hak dia, tapi dia berhak untuk mengajukan li'an. heeh, Nah, itu solusinya. Nah, kalau zihar misalnya seperti tadi ada juga solusinya yaitu membayar kafarot. Ya begitu solusinya. heeh. Iya, Ustaz. Dan ini masuk ke pengadilan dulu Ustaz ya? Iya, itu Pengadilan kan dulu. kalau untuk apa namanya li'an itu khususnya li'an itu Iya, kan iya, di depan hakim. kan hakim. Iya, Ustaz. Kalau di masyarakat sendiri itu ada yang namanya sumpah pocong, ya, Ustaz. Itu bagaimana Ustaz pendapatnya? Ya kalau itu mah apa? Untuk bahwa ini siapa yang apakah istri yang selingkuh atau saya Ya ini gitu kalau kan. itu Benar kayak gitu sumpah nggak pocong. boleh itu. Oh, nggak boleh Ustaz ya. Nggak boleh itu dijadikan solusi untuk kasus seperti itu. Oh, ternyata dalam Ya, Islam ada li'an ya. Ya. kalau itu kan apa ya? Itu sumpah pocong itu sebenarnya kan kalau saya melihat itu dilakukan oleh orang-orang yang putus asa itu. Heeh. Ya, yang tidak ada solusi lain dari problemnya, jadi putus asa dia, sumpah pocong. Ya. Heeh. Nggak ada itu sumpah pocong dalam Islam itu. Oh, ternyata adanya li'an ya Ustaz ya. Masya Allah ya. Ya, Iya, jadi iya. ya, solusinya li'an itu di depan hakim. Heeh. Nah, supaya diselesaikan oleh Allah nanti urusannya sudah diputuskan. Iya, Ustaz. Masya Allah ya. Sama banyaknya ketidaktahuan pada saat menikahnya seorang laki-laki dan perempuan. Ternyata banyak sekali ya hukum-hukumnya harus diketahui begitu dalam Islam. Nah, Ustadz, kalau misalnya ternyata di dalam perjalanan setelah li'an ini ternyata tidak terbukti saat bahwa istri itu selingkuh begitu. Apa yang konsekuensi yang akan didapat dari suami? Ustadz? Ya udah selesai kan urusannya. Saya, berarti di akhirat aja nanti ya perhitungannya ya? Ya urusannya kan udah selesai. Hmm, Jadi li'an, artinya secara ya. prosedur hukum sudah selesai. Hmm, Makanya kan dalam pelaksanaan li'an itu tetap diingatkan suami itu sebelum sumpah yang kelima yang melaknat dirinya hmm, sendiri itu hmm, bahwa siksaan di dunia lebih ringan daripada di akhirat. Artinya dicampur 80 kali itu lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Nah itu untuk memastikan bahwa suami itu memang yakin bahwa dia benar. hmm. Nah, Ya. tapi kalau misalnya dia ternyata bohong tapi berani melakukan Hmm. li'an, ya itu tanggungan dia. Dia sudah menyatakan laknat Allah atas dia kalau dia dusta. Berarti dia Dan dicambuk 80 sebaliknya kali ya? istrinya juga gitu. Hmm, Kalau suaminya sudah li'an, nah istrinya juga begitu, ditekankan bahwa siksa dunia hmm, lebih ringan, ya dirajam sampai mati itu lebih ringan daripada siksaan akhirat. hmm. Nah, kalau memang istrinya juga berani, ya sudah berarti ya sudah selesai. Selesai gitu ya? Nanti Oh iya. urusannya ya urusan masing-masing di hadapan Allah, terserah. Hmm.
Jadi sudah tidak lagi dalam posisi perlu atau tidak dibuktikan siapa yang salah, siapa yang benar, tidak lagi begitu persoalan. Kalau setelah lian ini pengen balikan lagi, Ustaz? Ya Kan nggak tadi bisa. dipisah gitu. Oh, nggak bisa ya? Oh, Masya Allah ya. Berarti kalau balikan lagi, bergaul lagi dengan istri seperti hari-hari biasa, berarti Ya pokoknya termasuk nggak zina. bisa. Mereka sudah Oh, bukan lagi bisa jadi eh, suami. Ya kalau eh, memang mereka sudah lian kok masih berteman akrab saja, itu kan aneh. mm. Aneh. Tapi Kenapa? Karena orang sudah saling melaknat kok bisa benci ya? berkawan, itu kan aneh. Oh ya, kita lama bersemi kembali. Iya, Ustaz. Dan tadi kalau masalah ila tadi, Ustaz, ini apakah minus 4 bulan tadi kalau sebelum 4 bulan tetap harus bayar kafarat, Ustaz? Iya kafaratnya kafarat sumpah aja kalau ilah. Hmm. Oh, sumpah aja ya? Kan dia bersumpah tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Kalau misalnya Iya. apa namanya Di, tidak sampai 4 bulan. dilakukan itu maksimal 4 bulan. Tapi dianjurkan dia itu menggugurkan sumpahnya dengan menebus kafarat tadi itu, misalnya puasa 3 hari. Oh ya, puasa 3 hari ya. Nah setelah itu dia menggauli istrinya. Tapi kalau dia menolak, ya maka dia menolak menebus sumpahnya, maka dia diberikan waktu maksimal 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, maka dia harus menggauli istrinya atau menceraikannya. Kalau Ya, misalnya lewat, ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Oke. Baik ya. Jadi memang Oh, ya. apa namanya ilmu-ilmu seperti ini jarang sekali dibahas. Ya. Dan Iya, benar, Ustaz. ya tadi, Oh, ya. Terus bagaimana kalau kejadian ini sudah terjadi dengan keluarga kita dan itu karena ketidaktahuan kita, terus kita menjalankan keluarga seperti biasa nih, bagaimana ini, Ustaz? Baru sekarang yang tahu gitu loh. Oh, begitu gitu. Itu bagaimana kejadian yang dulu yang sudah terjadi mungkin terjadi lian gitu kan. Gila, apakah kita harus ya tadi akhirnya udah pisah aja berarti selama-lamanya. ya kalau lian saya kok belum pernah dengar Ya, di sini ada orang lian. kasusnya ya. Kalau sampai terjadi lian berarti kan misalnya hakim pengadilan agama berarti kan dia ngerti hukumnya, Oh iya, ya benar. ya kan? Iya. Kan nggak mungkin dibiarkan begitu. Nah, jadi kalau misalnya pernah terjadi, tapi kan setahu saya kok belum pernah Iya. terjadi. Enggak ada pernah baca berita saat ya di pengadilan agama itu ada lian gitu ya. Ya belum pernah saja sih dengar berita itu. Iya, Ustaz. Masya Allah. Jadi memang kehidupan sekarang benar-benar bahwa memang ini saat keluarga muslim ini karena memang mereka benar-benar memahami bahwa Islam itu hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji saja, Ustaz. Jadi memang masalah ini memang tidak didapatkan begitu ilmunya dari pengajian-pengajian. Ya makanya kan seperti yang sering sudah kita bahas itu mesti ngaji. Iya, Ustaz. Ya kalau nggak ngaji ya nggak bisa. Ngaji pun itu ngaji yang istilahnya materinya itu berurutan, bukan sekedar pengajian umum, tabligh akbar. Kalau tabligh akbar kan suka-suka yang dibahas, suka-suka yang ngisi kan. Temanya apa ya paling itu temanya itu aja bolak-balik. Tapi kalau ngaji, misalnya ngaji fikih itu mesti sampai ke sini. Ya kan kalau ngaji fikih ya mesti sampai. Kemudian ngaji yang rutin begitu. Nah kalau enggak ya nggak bisa. Nah makanya sekarang tuh yang karena sistemnya bukan syariat Islam ya hal seperti ini tidak dianggap penting.
Iya, benar Karena Ustaz. orang boleh hidup dengan gaya dan cara apa saja yang dia suka. Gaya Iya, benar. jahiliyah, gaya ngawur, gaya suka-suka ya, terserah lah. Yang penting Iya. tidak dianggap pelanggar hukum kan begitu masalah. Ya rusak semua. Iya, Ya Ustaz. paling tidak yang kita bahas itu menjadi informasi awal lah, yang Iya, benar kemudian Ustaz. eh, Nanti menjadikan bisa kita lebih didalemin ya. semangat belajar lagi. Masya Gitu aja. Allah. Iya, Ustaz. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa Demak Kapeng yang sudah menyaksikan program kajian keluarga Semarang di kesempatan pagi hari ini dengan mengambil tema yaitu jihad, ilah, dan li'an. Nah, untuk itu, Ustaz, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan dari hikmah apa yang bisa disampaikan dari diskusi kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Ya, yang penting istiqomah ngaji gitu aja lah, biar paham. Iya, Ustaz. Masya Allah. Kalau Setidaknya sudah ada nggak titik awal. paham gitu. Iya, Kalau nggak benar. paham akhirnya ya ngawur kan. Eh, Karena pernah saya ada, jumpai kasus begitu ya, sampai 2 tahun eh, dia tidak menggauli istrinya, tidak mau. Nah itu kan iya. ngawur, ngawur-ngawurnya kan. Sengaur-ngaurnya ya. Masya Allah, ya Ustaz. Karena tidak ngaji, Ustaz ya. Iya, karena nggak ngaji. Jadi kan ngawur aja. Oke, Ustaz. Ada yang mau disampaikan lagi, Oke, Ustaz? udah cukup. Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan informasi yang sudah diberikan Ustaz Abu Jaid di kesempatan hari ini mudah-mudahan ini adalah awal untuk kita terus mendalami lagi, terus mengkaji lagi, mengalokasikan waktu untuk ngaji Islam. Dan tentunya mudah-mudahan Ustaz Abu Jaid beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, Ustaz Abu Jaid. Dan mohon maaf ketidaknyamanan tadi Ustaz sempat terputus, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Demak Kapeng yang terus setia menyaksikan program kajian keluarga Semarang di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, dan tentunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.